Maka disitulah Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani faqad ra'ahul haq. Wahai Umar, apabila kamu telah mampu memandang aku, kamu telah mampu melihat aku, kamu telah bisa menyaksikan aku, udah sama kamu memandang dan menyaksikan serta melihat Allah yang sudah nyata pada diriku ini. Apa maksud Nabi itu? Maksud Nabi itu, Bapak Ibu, wahai Umar, apabila kamu sudah bisa memandang dan menyaksikan Nur Muhammad, yang mana Nur Muhammad itu sudah jadi sekalian batang tubuhku, yang mana Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian nyawaku, sama seperti tubuhmu, sama seperti nyawamu, maka dah sama kamu memandang Allah. Maksudnya, jadi bukan hanya khusus untuk Nabi saja, Bapak Ibu. Makanya Nabi itu uswatun hasanah, contoh dan teladan bagaimana kita bisa menemui Tuhan. Jadi kalau Nabi sudah bertemu dengan Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan, maka umatnya pasti bisa berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Muhammad yang menghantarkan pemahaman itu, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka disitulah letaknya Nur Muhammad mengatakan, ana abul bashar wa ana abul arwah. Apa kata Nur Muhammad ini? Akulah bapak sekalian tubuh, aku pula lah bapaknya sekalian ruh. Jadi bapak sekalian tubuh dan bapak sekalian ruh atau nyawa yang meliputi batang tubuh kita itu tidak lain adalah Nur Muhammad ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Nur Muhammad inilah bahan bakunya sekalian alam. Jadi segala yang ada ini, surga, neraka, aras, luh, kursi, mahfuz, langit, bumi, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu asalnya terbitnya daripada Nur Muhammad ini. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung daripada zatnya Allah, sementara alam dan dirimu berasal daripada diriku. Makanya Nur Muhammad inilah tempat memandang, tempat melihat dan menyaksikan wali mursyid yang sejati yang disebut namanya Allah Rabbul Izzati. Jadi enggak jauh, Bapak Ibu, dekat betul, Bapak Ibu. Nur Muhammad inilah sebenarnya wasilah kita untuk bisa kita sampai kepada Tuhan. Nah, siapa yang kenal Muhammad? Nah, kenal dengan Allah. Siapa sudah lihat Muhammad? Sudah lihat Allah. Kenapa? Karena Muhammad itulah tajalli, tempat memandang wujud rupa dan wajahnya Allah. Makanya ketika kita sholat, inni wajjahtu wajhiyah. Artinya itu? Sesungguhnya, inni wajjahtu wajhiyah. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku, wajhiyah, kepada wajahnya. Wajahku tuh wajah siapa maksudnya itu? Wajahku tuh wajah Muhammad, Bapak Ibu. Kenapa Muhammad? Karena Muhammad itu sudah jadi batang tubuh, Bapak Ibu. Muhammad itu sudah menjadi ruhnya atau nyawanya batang tubuh kita ini ya. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Nyanyi siapa nih? Allah. Maksudnya memandang kepada wajah sendiri, inilah tempat memandang wajahnya Allah. Siapa yang memandang wajahnya, udah terpandanglah wajah Allah itu. Siapa sudah melihat dirinya, sudah terpandang dirinya Allah itu. Ini yang dikatakan Allah dan Muhammad itu tidak boleh dipisah ceraikan. Ya.
Walaupun manusia ini banyak, umatnya banyak, hambanya banyak, tapi yang kekasih Allah itu hanya seorang saja Bapak Ibu. Ya, manusia kan banyak di dunia, hambanya kan banyak kan, tapi yang menjadi kekasihnya itu seorangnya. Siapa kekasihnya itu? Muhammad tuh kekasihnya. Yang Muhammad. Jadi kalau Bapak Ibu tak kenal dengan Muhammad, tidak dipandang Allah sebagai kekasihnya. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal Muhammad, tidak dianggap Allah sebagai kekasihnya. Karena yang dikatakan kekasih Allah adalah orang yang mengenal Muhammad dan orang yang mengenal akan Allah itu. Nah, jadi Muhammad itulah diri Bapak Ibu masing-masing. Diri Bapak Ibu inilah yang dikatakan namanya dengan Muhammad itu. Makanya Nur Muhammad ini ya, adalah wasilah menghantarkan kita kepada Tuhan. Nah, sementara mursyid rohani ini tempat ya, sebagai pemegang wasilah. Nah, ini pemegang wasilahnya. Artinya apa? Rahasia mursyid rohani itu ada di dalam dirinya nih. Dia yang menunjuk itu. Nah, setelah ditunjukinya kepada kita, siapa mursyid Robbaniyah? Mursyid Robbaniyah itu tidaklah adalah Nur Muhammad, maka melalui Nur Muhammad inilah kita sampai kepada Tuhan. Sedangkan Nur Muhammad itu tiada lain tempat memandang nyatanya Allah. Satu orangnya Bapak Ibu, ya, satu orangnya itu. Artinya apa? Allah itu sudah gaib, Allah itu sudah tersimpan, sudah tersembunyi, sudah menjadi rahasia daripada Nur Muhammad. Nah, itu maksudnya, aku bersembunyi di dalam terang. Itu maksudnya. Ana fi nuri, aku bersembunyi di dalam nur. Ketika Nur Muhammad itu telah zahir sebagai tajalli daripada diri Tuhan, maka kemana lebur dan fananya diri Tuhan? Lebur dan fananya diri Tuhan itu tidak lain adalah ke dalam nurnya Muhammad ini. Itu maksudnya. Nah, begitulah cerita Adam itu yang sebenarnya. Ketika Adam telah siap diciptakan oleh Tuhan, udah ada batang tubuhnya Bapak Ibu. Ya. Maka apa kata Allah? Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila batang tubuh Adam itu telah siap, maka aku hembuskan ruh ke dalam tubuhnya. Ruh itu maksudnya itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu maksudnya tiada lain adalah dirinya Allah. Maka yang menghembuskan nur itulah yang masuk ke dalam batang tubuh Adam itu. Yang meniupkan itu yang masuk ke dalam. Yang menghembuskan itu yang tersembunyi di dalam itu. Ya. Ini yang disebut namanya nur ala nur. Nah, bahwa Adam itu, ya, kalaulah kita lihat proses Adam Bapak Ibu, Adam ini ya tercipta dari 4 anasir, yaitu api, apa lagi? Angin, air, tanah. Lihat. Api, angin, air, tanah. Ya. Tanah ini Bapak Ibu itu asalnya nur tuh. Air juga asalnya nur. Angin juga asalnya nur, api juga asalnya nur. Kalaulah tanah, air, angin, api asalnya nur, maka ruh juga nur. Nah, ruh juga nur. Kalaulah ruh juga nur, maka disitulah dikatakan oleh Allah wa nafatu fihi mir ruh. Ya, yang ditiupkan nur, yang masuk nur, yang menanti dan menunggu juga nur itu sebenarnya. Ini yang dikatakan nurun ala nuri.
Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya, yang masuk nur, yang menghadang, yang menanti, yang menunggu juga nur di situ. Lalu siapa nur itu tadi? Nur itu tidak lain adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tidak lain adalah aku sendiri, kata Allah. Ini yang dikatakan Allah. Al-insanu siri wa sirri sifati wa sifatil ghairi. Ya. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain ia diriku sendiri. Yang sudah nyata disebut namanya dengan insan, Bapak Ibu. Kalau Allah sudah nyata pada insan, maka kenalilah insan itu. Siapa insan itu? Insan itu yang Nur Muhammad tadi. Ya. Karena dikatakan insan, dia telah bertubuh zahir dan bertubuh batin. Nah, itu dia. Dikatakan insan sudah bertubuh zahir dan bertubuh batin. Bertubuh zahirnya jasmani, yang berurek, batulang, badagiang, bakulit, itu dia. Dan bertubuhkan batin, yaitu roh. Siapa yang bertubuhkan zahir, siapa yang bertubuhkan batin? Yang bertubuhkan zahir, yang bertubuhkan batin itu, ini yang disebut namanya insan tadi, atau yang dikatakan namanya Adam. Insan dan Adam asalnya itu adalah Nur Muhammad cie asalnya, Bapak Ibu. Sedangkan Nur Muhammad itu tidak lain adalah nyatanya aku, kata Allah. Rupanya untuk menemui wali mursyid yang sejati itu, ya, tidak jauh, Bapak Ibu. Tidak payah, Bapak Ibu. Dia ada pada diri kita surang-surang. Tapi jalan untuk menemuinya, temuilah lebih dahulu murabi mursyid ini. Murabi mursyid itulah disebut namanya mursyid rohani. Mencarinya itu yang perlu. Ya, itu boleh jadi ayah kita, boleh jadi abang kita, boleh jadi adik kita, boleh jadi sahabat kita, boleh jadi guru kita. Ya. Namun dia adalah ulama. Nah, itu. Kalau dia ada ulama, maka yang diantarkan oleh ulama itu cuma isi Al-Quran ini, Bapak Ibu. Nah, ini yang diantarkannya. Nah, ini yang diajarkannya. Ya. Jadi walaupun tidak digelarkan pada dirinya tuanku imam, ya, tuan guru, ustadz, labai, kiai, asal dia dalam menghantarkan isi Al-Quran itu, dan dia sudah mengenal Al-Quranul Azim pada dirinya, maka dialah orang yang paling takut kepada Tuhan itu dari sekian banyak manusia itu. Jadi Al-Quranul Azim itu Al-Quran yang sudah nyata, Al-Quran yang agung. Yang agung itu ini di Al-Quranul Azim. Ada Al-Quranul Azim, ada Al-Quranul Karim, ada Al-Quranul Majid. Yang sekarang itu Al-Quranul Azim ini, batang tubuh ini yang sebut maksudnya. Ini yang sudah mengenal tuh. Dapati dia. Setelah kita dapati, ambil ilmunya, sahu ilmunya, dan beradab kita dengan dirinya. Maka dia yang akan menghantarkan kita kepada mursyid Robani ini. Mursyid Robani itu ada dalam diri kita sebenarnya. Itu sebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang sudah jadi tubuh. Nur Muhammad itu yang sudah jadi ruh. Ini yang disebut insan. Nyata dia pada diri Bapak Ibu, nyata dia pada guru kita, nyata dia pada ulama kita. Siapa ulama, siapa guru, siapa kita? Itu tidak lain adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah nyatanya Allah. Jadi satu dia, Bapak Ibu, tidak pernah berpisah. Jadi mencari dan menemui wali mursyid itu, mencari dan menelitlah ke dalam ini. Baco alam pada diri, baco diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku bersembunyi, kata Allah. Jadi bersembunyi bagi yang tak mengenal. Bagi yang telah mengenal tak ada lagi bersembunyi. Terang, jelas, nyata, wujud, Bapak Ibu. Ya, makanya perlu kita belajar, perlu kita mengaji, dan perlu kita menuntut.
Karena ini yang diajarkan Rasul. Kun aliman. Sepertinya itu. Kun aliman. Jadilah kamu menjadi seorang yang alim. Nah, menjadi ulama. Itu maksudnya itu. Ya, menjadi murabi mursyid. Orang yang kenal Tuhan, orang yang tahu Tuhan, yang orang menyaksikan Tuhan. Kalau tidak bisa kita menjadi seorang yang alim, au muta'aliman. Nah, hendaklah kita ini orang yang belajar, menjadi santri, menjadi murid, menjadi jamaah gitu. Nah, tidak juga bisa menjadi murid dan jamaah dah, ya kan? Awak tidak pandai menulis dah, tidak pandai pula membaca dah. Yang ketiga kata Rasul, au sami'an. Hendaklah kita menjadi orang yang mendengar, menyimak bukan menyamak. Menyimak bukan menyamak. Dengar sila. Ya, munduli nak pandai, baca nak pandai. Dengar pula lah. Dengar je lah elok. Dengar nak lebih besar dah. Telingalah pakak-pakak badak pula. Bakal menangah. Yang terakhir apa kata Rasul? Au muhibban alaihim. Hendaklah kamu cintai mereka. Cintai gurumu, cintai ulama itu. Sayang dengan dirinya, beradab dengan dirinya, itu maksudnya. Menjadi ulama lun pandai le. Belajar ndak lo bisa doh. Ya kan, menulis membaca ndak pandai. Mandanga awak pakak pula. Ndak ada yang kan pegang cik lah. Yang kan dipacik ni ndak ada lah. Kata Nabi, muhibban alaihim. Cintailah gurumu itu, sayangi dia, beradablah kamu dengan dirinya. Dapat wa barokah. Itu maksudnya tadi itu. Ya. Kalau kita sudah beradab dengan dirinya, dengan ulama tadi, sayang kita dengan dirinya, perhatian kita dengan dirinya, dapat wa barokah. Kalau dapat barokah itu jalan dapat syafaat gitu. Ya, kenapa dapat berkah ulama guru tadi jalan dapat syafaat? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris aku. Ya, pewarisnya Nabi. Nah, pewarisnya Allah itu. Maka siapa yang bermain-main dengan ulamaku, kata Nabi dan kata Allah. Apa kata Tuhan? Man adani waliyan faqad hazantu bil harbi. Siapa yang menganggap sepele ulama, pewaris aku. Siapa yang menganggap sepele waliku, sudah sama dia berperang melawan aku, kata Tuhan. Ya. Sebelum kamu menyakiti wali dan kekasihku, aku dulu yang akan mematahkan dirimu, kata Tuhan. Tapi Muhammad tak seperti itu, Bapak Ibu. Muhammad kurang penyayang. Apa bukti penyayang, Bapak Ibu? Ketika beliau itu pergi ke Taif, pergi berdakwah, ya, menyampaikan seruan kepada mereka tentang Tuhan. Bagaimana mereka itu selamat dunia dan selamat akhirat. Tapi apa perlakuan orang Taif kepada Rasulullah, Bapak Ibu? Apa perlakuannya? Nabi Muhammad diejek, dihina, bahkan mereka itu melempar Rasulullah. Ya, berkucuran darah pada tubuh Rasulullah nih. Lalu dihadanglah oleh siapa? Oleh sahabatnya yang setia. Siapa nama sahabat yang mendampingi Rasulullah, yang membela Rasulullah itu siapa namanya? Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa. Dihalangilah badan Rasulullah. Artinya apa? Zaid bin Harisa itu menjadikan dirinya sebagai tameng bagi Rasulullah. Rasulullah terhindar dari lemparan batu dan Zaid bin Harisa pun kena hujan batu. Sama-sama berdarah. Ya. Tapi ketika itulah Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, engkau sebagai kekasih Allah, engkau Nabi, engkau utusan Allah Muhammad. Kalau engkau bermohon kepada Allah ya Muhammad, ya, membalas dendam terhadap mereka, sekejap mata negeri Taif ini akan aku hancurkan, aku gulung, aku lipat, kata Jibril. Tapi Muhammad itu, Bapak Ibu, takut dia umatnya itu kena laknat, takut umatnya itu dihancurkan Tuhan. Ya, sebab dia itu adalah kekasih Allah. Akhirnya apa? Rasulullah itu merayu-rayu Tuhan supaya Tuhan tidak memberi azab kepada mereka. Ya Allah, janganlah engkau azab dia ya Allah. Jangan keturunkan balah bencana kepada mereka ya Allah. Karena mereka tidak berilmu ya Allah. Itu doa Rasul. Siapa yang hafal doanya itu?
Ada yang nggak dapat? Doanya itu Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka tuh hidayah dan petunjuk ya Allah. Mereka tuh kaum aku ya Allah. Mereka berbuat karena mereka tidak berilmu ya Allah. Mereka tak kenal aku ini ya Allah. Nah, itu kan. Jadi takut Rasulullah Bapak Ibu umatnya kena bala dan bencana dirayunya Tuhan. Tapi lihatlah umatnya Nabi Nuh, lihatlah umatnya Nabi Musa, lihatlah umatnya Nabi Lut. Ketika umatnya Nabi Lut homo lesbi dia. Nuh durhaka. Musa juga durhaka umatnya. Maka mereka langsung meminta kepada Allah, ya Allah, turunkanlah hujan meteor dari langit ya Allah. Akhirnya apa? Hancurlah umatnya Nabi Lut itu yang homo lesbi itu. Umatnya Nabi Nuh diturunkan Allah banjir bandang, baralah maunya Bapak Ibu. Sampai hari, sampai minggu, sampai bulan, sampai puluhan tahun Bapak Ibu. Sampai puluhan tahun. Nggak sampai hari, sampai bulan, sampai puluhan tahun lah mau itu. Hancur. Nabi Muhammad tidak ada dirayu-rayunya Tuhan itu. Apa? Sebab siapa yang memusuhi walinya, menyakiti kekasihnya, sudah sama mereka itu menantang Tuhan. Itu dikatakan Allah tuh, man adabi waliyan faqad hazantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, menyakiti kekasihku, menyakiti Muhammad, maka dah sama dia berperang dan menantang aku, kata Allah. Inilah rahasianya, ya. Kita mesti mengenal akan rahasia diri kita supaya hidup kita itu betul-betul menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Menjadi rahmat bagi sekalian alam dan bagi rahmat di dalam alam, ya, dan juga termasuk diri kita ini. Inilah. Jadi wali mursyid, ya, itu adalah jalan bagi kita, ya, untuk mengenal akan Tuhan itu. Jadi temuilah mereka, bergurulah kepada mereka, sauklah ilmunya. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ini, sehingga kita bisa berjumpa dengan wali mursyid yang sejati dengan cara menemui murabi mursyid rohani dan menemui murabi mursyid yang rabbani ini. Selanjutnya kita buka, ya, tanya jawab dan musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.